Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua serta inayah dan taufiknya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua segala fasilitas, segala kenikmatan yang kita butuhkan, tentunya dengan tujuan tertentu, tujuan yang mulia, yaitu bagaimana seorang hamba lebih tenang, lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka di sanalah manusia berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pemberian Allah itu adalah semata untuk dinikmati. Bagi orang-orang beriman, maka dia akan menerima pemberian Allah dan juga menyadari bahwa pemberian ini ada tujuannya. Sebagaimana pemberian antara kita, ada pemberian dengannya dia berharap untuk kita dekat dengan dia. Ada pemberian dia tidak berharap kita dekat dengan dia, tetapi dia berharap bagaimana kita melakukan hal yang sama. Ada pemberian tentunya kita mungkin diharapkan untuk bergabung dan berkumpul dalam satu kelompok. Tetapi semua pemberian manusia ini kepada kita semua atau di antara manusia itu tidak akan berharga di hadapan Allah kecuali pemberian tersebut diniatkan untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memberi untuk untuk dia dicintai oleh orang. Dia tidak memberi agar bagaimana orang yang diberi ini bergabung dalam satu kelompok. Dia tidak memberi dan seterusnya. Intinya bahwa seluruh amalan itu adalah tujuannya untuk lillah. Seluruh pemberian yang dia lakukan tidak ada niatnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan rezeki, ada diberikan kekayaan. Maka seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala ini tentunya memiliki tujuan. Bagaimana dengan jabatan kita, dengan rezeki yang kita miliki, semuanya tujuannya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Tidak mungkin seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tanpa melalui ibadah. Tidak mungkin seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan melalui ibadah. Ibadah apa saja, entah itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah kemudian dia ubah untuk menjadi ibadah. Maka intinya bahwa pemberian Allah tidaklah dia memberi kecuali dia mengharapkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, uswah kita, teladan kita yang menunjukkan kepada kita semua tatkala kita sudah memahami tujuan-tujuan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW telah memberikan contohnya cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui harta, melalui jabatan, melalui ilmu, melalui akhlak dan seterusnya. Maka di sanalah kita berkewajiban untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita lazim yang kita tahu bahwa amalan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terkumpul di dalamnya dua,
yaitu apa? Tujuan yang tepat, yaitu ikhlas kepada Allah, atau cara yang tepat, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara kita. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin diibadahin sesuai dengan keinginan Allah. Dia tidak mau diibadahin sesuai dengan keinginan manusia, sesuai dengan keinginan manusia. Ketika seseorang sudah beribadah kepada Allah, dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas sepenuhnya ikhlas kepada Allah, maka yang dituntut bagi kita adalah cara kita ini benar apa tidak, sesuai tuntunannya Rasulullah SAW atau tidak. Maka di sanalah kita membutuhkan kaifiyah, cara beribadah yang tidak mungkin kita cara beribadah kita ini menjadi baik kecuali mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-74. Hadis yang ke-74 dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, kemudian orang tersebut berkata, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izni wa aujiz. Nasihati saya, tapi jangan panjang-panjang nasihatnya. Wahai Rasulullah, dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati saya, berikan saya nasihat, tetapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Wa aujiz, pendek-pendek saja. Pendek-pendek saja. Yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang diberikan jawami'ul kalim, yang diberikan kalimat-kalimat yang pendek namun memiliki makna yang luas, Maka apa kata Rasulullah SAW? Dan ini adalah kewajiban seseorang. Ketika dia diminta dinasihati, diminta untuk menasihati, maka dia wajib untuk menasihatinya. Makanya ini juga dalil bahwa tidak sembarang orang ceramah, tidak sembarang orang masjid. Umumnya masjid kan sudah punya orang, maksudnya sudah ada panitianya, sudah ada ininya dan seterusnya. Semua orang paham bahwa masjid itu kan untuk umum. Tapi tidak boleh seseorang bagaimanapun ilmunya langsung dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan baca ini dan seterusnya. Tidak bisa, tidak boleh. Kecuali diminta. Siapa? Diminta oleh orang tersebut. Maka di sanalah kita berkewajiban. Kalau kemungkaran baru kita disuruh mengingkarinya. Itu pun tarafnya atau tingkatannya ada. Tingkatannya ada. Kenapa? Karena tidak semua tempat, tidak sembarang orang harus kita nasihati. Ilmu itu punya wibawa. Tidak sembarang kita. Setiap orang kayaknya dia menyelisih sunnah ini, kayaknya dia tidak bagus salatnya ini, kayaknya dia tidak bagus puasanya ini, harus kita nasihati. Padahal orang tersebut belum mampu untuk menerima nasihat. Apa jadinya? Ilmu yang jadi korban. Firman Allah, sabda Rasulullah, ucapan ulama jadi korbannya. Kenapa dia? Dianggap remeh, dianggap enteng. Dianggap remeh dan dianggap enteng. Makanya tidak sembarang tempat, tidak sembarang ceramah orang, bukan sembarang orang yang harus diceramai, tidak semua itu. Demikian juga dalam mengingkari kemungkaran. Kata Rasulullah SAW, apa dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ketika seorang melihat kemungkaran, itu juga tidak ada, kita dituntut di sana ada kemampuan. Kemampuan yang paling pertama kata Rasulullah SAW, falyughayyirhu biyadihi. Dia ingkarin dengan tangannya. Dia ingkarin dengan tangannya, dia tegur, dia tarik, dia pukul bagi pemerintah. Terserah dia. Yang penting dia adalah orang yang ketika dia mengingkari kemungkaran tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar atau kemungkaran yang besar. Maka fa illam yastati, maka dibutuhkan di sana ada kemampuan. Kemudian setelah itu berentet lagi kepada siapa? Kepada orang yang
tidak memiliki kemampuan mengingkari kemungkaran melalui tangannya, yaitu fabilisani, dengan lisannya dia tegur orang, dia tegur dengan baik-baik, dengan bijaksana. Yang kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang bagaimana cara seseorang berdakwah. Apa dia? Al-ilmu qabla ad-da'wah, war-rifqu ma'aha, was-sabru ba'daha. Yang pertama adalah apa? Al-ilmu qabla ad-da'wah, mengilmui dulu sebelum dia berdakwah. Apa yang diilmui? Dia ilmui apa yang mau disampaikan, apa yang dia mau dakwahkan, apa hukumnya. Jangan sampai yang wajib dia bilang mubah, yang mubah dia wajib bilang wajib, dan seterusnya. Kemudian apa lagi yang dia harus ilmui? Dia ilmui cara berdakwah. Dia sudah jago berdakwah, dia sudah punya ilmunya, namun caranya berdakwah belum dia pahami. Maka dia harus pelajari itu. Kemudian yang berikutnya apa lagi yang dia ilmui? Dia harus ilmui siapa ini yang mau saya dakwahi. Siapa ini yang mau saya dakwah? Jangan sampai orangnya dia pahamnya begini, sifatnya begini, dan seterusnya. Dia orang kampung atau orang kota. Orang kampung itu berbeda tabiat seseorang. Berbeda tabiat seseorang. Maka dia harus mengilmuinya. Ilmui sebelum berilmu sebelum berdakwah. Bukan hanya yang penting kita tahu hadisnya, penting tahu ayatnya, tahu cara pengambilan hukumnya para ulama. Ini bid'ah, ini haram, ini mubah, ini enggak. Rasulullah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tadi apa dia? Al-ilmu qabla ad-da'wah. Kemudian ar-rifqu ma'aha. Ketika tadi sudah terpenuhi, diilmui apa yang kita mau dakwahkan, diilmui cara berdakwah, diilmui siapa yang kita mau dakwahin, maka dituntut bagi kita berikutnya adalah apa? Lemah lembut dalam berdakwah. Kalau kita sudah bisa dakwahin orang, tidak sembarang juga kata-kata, harus dijaga, lemah lembut. Lemah lembut. Nah, kemudian apa? Kemudian was-sabru ba'daha, baru bersabar setelah berdakwah. Ajak orang tidak mau, 10 hari, setahun dan seterusnya, tidak ada yang mau ikut dalam apa, tidak mau dengar. Dikasih tahu ini hukumnya haram, ini mubah, ini sunnah dan seterusnya, tetap tidak mau. Maka dituntut bagi kita adalah sabar. Dan sabar itu apa? Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Bahwa apa dia? Sabar tidak punya batas. Sabar tidak punya, kalau hilang sabar saya tidak. Sabar itu dikatakan sabar kalau dia apa? Kalau dia bisa menahan. Karena sabar sama dengan puasa. Puasa itu dia menahan, artinya menahan. Sabar juga menahan. Dan pahala orang yang bersabar besar. Innamal yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kemudian Rasulullah SAW tatkala orang tadi mengatakan bahwa izni wa aujiz, beri saya nasihat, namun nasihatnya jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Yang kemudian ini juga faedah yang kita bisa petik bahwa tidak dibutuhkan, tergantung kondisi. Panjang nasihat atau tidaknya itu diterima atau tidaknya bukan karena panjangnya, luasnya pembahasan kita. Terkadang meluas tapi tidak diterima karena tidak dipahami. Maka Rasulullah SAW di sini orang ini tadi memberikan praktek baik bagi kita bahwa aujiz, jangan panjang-panjang. Maka Rasulullah SAW pun menasihatinya. Apa dia? Idza qumta ila salatik, apabila engkau berdiri untuk melakukan salat, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah kamu seperti salatnya orang yang apa? Akan meninggal. Orang yang meninggal, mau meninggalkan dunia. Tahu sebagaimana dalam kisah bahwa seorang di jalan, dia di tengah jalanan, dia dalam keadaan musafir, kemudian ada begal, mau diambil hartanya, kemudian mau dibunuh. Maka orang ini meminta izin kepada begal itu, silakan, tidak apa-apa diambil, tidak apa-apa dibunuh, tapi izinkan dulu saya sholat. Maka para begal ini mengatakan, sholli ma badalak, sholli ma badalak, silakan sholat semampumu, sebanyak apapun yang kau mau, tapi setelah itu saya akan bunuh.
Ya, sholli ma badalak, silakan sholat, terserah kamu mau sholat apa, terserah. Maka orang ini pun diberikan sholat, diberikan waktu untuk sholat. Apa jadinya? Di dalam sholatnya betul-betul dia khusyuk, meminta, tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba saja para begal ini gemetaran. Tidak mampu lagi. Tidak mampu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Sehingga bantuan pun kepada orang tersebut dia peroleh. Maka ini adalah akibat atau hasil daripada orang yang salat dengan penuh kekhusyuan, Maka Rasulullah SAW di sini mengatakan, "Idza kumta ila salatik fasalli salata muwaddi'." Kalau engkau berdiri untuk melakukan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal. Dia tahu bahwa saya akan meninggal ini. Dia tahu bahwa saya akan meninggal sebentar. Maka tidak, karena semua juga orang tahu bahwa tidak ada bekal kecuali paham dengan ayat itu. Apa dia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tidak ada bekal yang terbaik dalam ketakwaan kecuali salat. Kalau salatnya seseorang rusak, maka rusak semua amalannya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Amalan yang paling pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, amalannya adalah apa? Salat. Apabila salatnya baik, maka yang lainnya juga ikut baik. Yang lainnya juga ikut baik. Yang kemudian ciri kebaikan seseorang berarti salat. Kalau dia perhatiannya dengan salat, dia perhatiannya dengan waktu, dan ini kaitannya salat itu pasti ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta, bahwa ketika seorang perhatian dengan salatnya, pasti perhatian dengan waktu. Perhatian dengan waktu. Maka dia tidak pernah akan menyia-nyiakan waktunya hanya karena dunia sehingga dia meninggalkan salat. Dia mungkin bagaimanapun sibuknya, pasti dia ingatannya adalah salat. Orang yang senantiasa pikirannya untuk salat adalah hakikatnya dia dalam keadaan salat, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak salat. Di dalam masjid salat mulai kayak sekarang. Orang habis salat maghrib atau habis salat salat zuhur, di dalam masjid atau di luar masjid, selama dia menunggu waktu salat berikutnya, maka itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka dia adalah orang yang salat, didoakan oleh para malaikat, oleh para malaikat. Nah, itu pahala orang yang melakukan kebaikan. Pahala orang yang melakukan kebaikan. Maka idza qumta ila salatika fasalli salata muwaddi'in. Seorang dituntut baginya khusyuk. Dituntut baginya khusyuk. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas banyak. Tidak bisa lagi sulit lagi seseorang untuk tidak memahami Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Untuk memperbaikinya itu sangat gampang. Sangat gampang melalui ada YouTube, ada Facebook, ada semuanya fasilitasnya. Semua ini fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan bagi kita semua. Allah mengadakan, Allah yang menciptakan semua ini. Itu adalah bagaikan pisau yang memiliki dua mata. Kalau kita pergunakan dalam kebaikan, maka kita akan memperoleh pahala. Tapi kalau kita tidak mempergunakannya, tidak memperbaiki salat kita melalui HP kita, melalui ini, mungkin kita malu-malu belajar mengaji. Malu-malu belajar mengaji langsung sama orang. Tidak mau pergi masjid dan seterusnya. Malu berkumpul dengan temannya karena umur, karena ego dan seterusnya. Sekarang bisa mempelajari Al-Quran melalui orang lain yang jauh begitu, atau rekaman dari para ustaz, daripada masyayikh dan seterusnya, bisa dipelajari. Semua ini Allah akan menghisab kita tentunya, karena tidak ada amalan yang terbaik seseorang dilakukan adalah kecuali dengan melakukan salat. Apa salatnya itu? Salatnya rusak, amalannya yang lain rusak. Dan
Dan ini bentuk perhatian seseorang terhadap salat. Iya. Tidak ada alas terjemahan ada untuk menambah kehusyuan. Terjemahan ada semua. Mau terjemahkan siapa? Mau terjemahan salafi, mau terjemahan yang lainnya ada semua. Dan insya Allah yang kebanyakan itu tidak ada yang menyelisihi. Menyelisihi begitu. Maksudnya terjemahan ini, terjemahan Al-Fatihah dan seterusnya. Karena kapan menyelisihi maka dia akan dibubarkan itu terjemahannya, disimpan dan seterusnya. Al-Quran terjaga. Maka hendaknya seseorang perhatian dengan salatnya, terutama dengan bacaan kita, karena Al-Fatihah syarat apa? Rukun salat. Rukun salat. Maka bacaan kita waladhalin itu batal itu. Waladhalin. Kalau waladhalin karena hakikatnya tasdid di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, tasdid itu hakikatnya adalah dua huruf. Ketika seorang baca waladhalin berarti tidak sah salatnya. Maka ketika dilihat orang ini mampu memperbaiki bacaannya atau tidak. Kalau dia mampu kemudian dia tidak memperbaiki, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Nah, idza qumta ila salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallama bi kalamin. Ini nasihat pertama. Nasihat pertama tadi tentang salat. Kemudian nasihat kedua, wala takallam, jangan engkau berbicara, jangan mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat ta'taziru minhu gadan, yang membuat engkau minta maaf besok harinya. Hari ini kita bicara sepuasnya, semau kita. Ini kata-kata kita ini menyakiti orang atau tidak? Bapak berdosa atau tidak? Kita berbicara saja semau kita, selama kita masih bisa bicara. Tidak peduli. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik-baik. Bicara yang baik-baik. Baik-baik ini mubah dengan apa? Dengan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kalau dia mubah, maka kita dituntut di dalamnya apa? Mengkondisikan diri sebutuhnya saja. Namun ketika pembicaraan kita itu adalah berpahala, sunnah atau wajib, maka hendaknya kita lebih bersemangat berbicara di sana. Yang kemudian kebanyakan orang justru berbicara malah yang lebih banyak adalah mubah. Namun orang beriman pembicaraannya yang mubah bisa dijadikan sebagai sesuatu yang berbuah pahala. Sesuatu yang berbuah pahala. Kenapa? Karena kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu, perbuatan ataupun ucapan, kalau mau dihitung-hitung itu sedikit. Kalau orang mau memendikan itu sedikit. Maka orang yang beriman, yang senantiasa berharap pahala yang banyak, maka dia senantiasa ingin semua amalannya berbuah pahala. Bagaimana caranya? Sementara kan umpamanya salat itu kan salat wajib 5 kali sehari semalam. Kemudian salat rawatib berapa? 10 atau 12. Rawatib 10 atau 12 rakaat. Kemudian salat salat sunnah mutlak. Tadi salat sunnah muqayyad, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ada batasannya. Habis asar tidak boleh salat, habis salat subuh tidak boleh salat, pada saat zuhur tidak boleh salat. Ada batasannya salat itu, ibadah itu. Kemudian qiyamul lail, kita mampu atau tidak, kita sesuaikan dengan kondisi. Kita terlalu sibuk, 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, terserah mau ambil berapa saja. Tidak harus 11 rakaat, tidak harus 20 rakaat, tidak. Tapi kita dituntut berapa? Sesuai dengan kemampuan kita dalam qiyamul lail, Maka selain daripada itu, sela-sela waktu beribadah ini, itu aktivitas manusia.
Itu kalau orang perhatikan itu, kalau perhatikan sholat duhanya, perhatikan sholat sunnah mutlaknya, sholat rawatibnya, sholat wajibnya, kalau dia perhatikan, itu saja yang dia lakukan. Tapi selain daripada itu apa? Adalah perkara-perkara yang mubah. Kalau dia tidak perhatikan, berarti sholat 5 waktu saja minimal. Berarti selebihnya itu apa jadinya? Semuanya adalah perkara mubah. Ini berpahala atau tidak berpahala tergantung tadi. Kalau dia pahami niatnya untuk niatnya apa? Dia pahami bahwa ini adalah hal yang mubah, kemudian dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia berpahala. Insyaallah dia berpahala. Nah, maka bagi orang beriman ladang pahalanya luas. Ladang pahalanya luas bukan hanya dalam ibadah mahdhah. Bukan ibadah yang memang seperti sholat, sedekah, itu ibadah itu. Tapi ada makan, itu bisa jadi ibadah, minum itu jadi ibadah, tidur ibadah bagi orang beriman. Tapi itu kok disyaratkan apa? Kalau dia niatkan litaqawi ala ibadatillah. Kalau dia meniatkan, maka kita sebutkan di sana di jamaah bahwa orang berpahala atau tidak berpahala saat melakukan sebuah amalan ketika dia meniatkan itu. Ketika dia meniatkan lillahi ta'ala, satu. Kemudian yang kedua adalah dia memahaminya. Dia memahami apa amalan yang dia lakukan, dia paham. Inilah yang saya pahami. Inilah yang saya pahami bahwa ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Maka disitulah dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia melakukan ibadah kemudian dia tidak meniatkan lillah atau dia meniatkan lillah, maka pasti dia rugi dan berdosa kalau memang ibadah mahdhah. Tapi kalau dia ibadah ghairu mahdhah, maksudnya perkara-perkara mubah, maka dia juga rugi tentunya karena akan hilang apanya, namun dia tidak berdosa. Namun dia tidak berdosa. Orang makan tidak berniat untuk lillah, tidak berdosa itu. Tidak berdosa karena apa? Memang makan ya untuk kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Allah bolehkan itu. Tapi kapan dia niatkan untuk Allah, dapat pahala. Kapan dia niatkan untuk Allah, untuk apa? Supaya lebih kuat dalam beribadah, kuat dalam murajaah, lebih kuat untuk melakukan qiyamul lail, bisa seterusnya, maka dia apa? Dapat pahala. Wala takallam bikalamin ta'taziru minhu gadan. Jangan engkau bicara dengan pembicaraan yang engkau akan meminta maaf besok harinya. Ini Rasulullah SAW apa tadi sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Banyak bicara mematikan hati. Banyak bicara mematikan hati. Banyak bicara sulit kebaikan kita pahami. Banyak bicara menghilangkan wibawa. Banyak bicaranya itu menghilangkan wibawanya. Perhatikan saja orang tetangga atau teman yang sedikit bicara. Sekali bicara, telinga semua, kuping semua mengarah ke pembicaraannya. Apa yang mau bicarakan ini? Dan ini apa? Ini adalah jalan keselamatan. Kenapa? Karena lisan adalah yang paling banyak membuat manusia, kita semua terjatuh dalam dosa. Lisan ini yang tidak bertulang, yang tidak bertulang, yang tersembunyi pun bisa menjadi nampak gara-gara lisan. Yang seorang penyair apa dibilang, saya lupa syairnya. Apa dia bilang bahwa lisan dan hati ini adalah sebuah anggota tubuh yang paling kecil. Lisan dan hati adalah sebuah anggota tubuh yang paling kecil dan tidak memiliki tulang. Namun ketika lisan, apabila dia yang sudah mengungkapkan apa yang isi hati, maka tidak ada lagi hati itu, tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi harganya kecuali dia daging dan darah. Daging dan darah saja, itu saja. Ada rahasia, ada apa saja kebaikan yang disimpan untuk maslahat, untuk kebaikan kita. Tatkala sudah dibicarakan, maka hati tidak akan berguna. Hati tidak ada lagi manfaatnya. Karena fungsi hati adalah mengekang kebaikan itu sehingga kita akan membicarakannya pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kemudian dia adalah, kata para ulama, dia adalah cangkir, dipermisalkan sebagai cangkir bejana yang kecil. Bejana
yang kecil, tapi dia bisa menampung yang banyak. Menampung yang banyak. Nah, wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu gadan. Jangan engkau berbicara dengan pembicaraan yang engkau akan meminta maaf besok. Sekarang banyak kan, ya, tinggal celah orang, tinggal jelekin kehormatan orang, nanti kalau dilaporin polisi baru dia minta maaf dan seterusnya. Kalau mau sudah ditangkap baru minta maaf. Nah, ini dikarenakan apa? Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Bicara saja yang baik-baik saja kalau mau bicara. Ya, kalau tidak, ya lebih baik diam. Lebih baik diam. Diam itu bukan berarti kita tidak memahami sebuah perkara. Diam itu bukan tanda bahwa kita ini bodoh terhadap sebuah perkara. Boleh bagi orang yang memahami diam itu, maka terkadang orang yang berakal memahami diamnya orang adalah teguran. Sebagaimana diam itu adalah jawaban bagi orang yang jahil. Sebagaimana diam itu adalah jawaban bagi orang yang jahil. Gampang, apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Orang yang ditanya dia tahu bahwa ini, dia pasti dia tahu ini hukumnya. Maka diamnya orang tersebut yang ditanya ini bisa jadi jawaban. Bisa jadi adalah jawaban bagi si penanya. Nah, kan ada orang begitu tipikalnya. Gampang bertanya begitu. Dia sudah tahu hukumnya, dia sudah tahu dalilnya, tapi bertanya dalam rangka apa? Dalam rangka mencari jawaban yang lain yang sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Atau dia bertanya untuk menjelekkan temannya. Mungkin dia tahu temannya ada dalam majelis. Dia tahu apa hukumnya ini. Ini dia hadir dalam majelis bukan untuk dirinya. Padahal kita diperintahkan menuntut ilmu adalah yang pertama kali adalah untuk diri kita. Jangan menuntut ilmu untuk orang lain, untuk mencari hukum untuk orang lain, perbuatan orang. Nah, kita tidak dituntut itu. Kita dituntut untuk mengetahui sebuah perkara, apa hukum yang kita, sebuah perbuatan yang kita lakukan. Apa hukumnya kalau saya melakukan nanti begini, apa begini dan seterusnya. Kayak sekarang ada orang katanya cari apa itu, cari binatang di laut, tapi sebelah kanan yang dicari lubangnya. Sebelah kanan lubangnya yang dicari kerang. Kerang. Nanti sudah cari kerang, dia tidak dapat baru bertanya. Dia tidak dapat. Padahal ternyata dia sudah tahu bahwa ternyata kerang ini adalah dilindungi negara. Dilindungi negara. Saya tinggal bilang, antum cari emas di sana legal juga. Nanti pulang dari sana tidak dapat emasnya baru bertanya. Sekarang cari kerang tidak dapat kerang baru bertanya lagi. Nah. Kemudian wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Putuskan harapan apa yang dimiliki orang. Putuskan harapan untuk memiliki apa yang dimiliki orang. Jangan berharap apa yang dimiliki orang itu, tetangga dia orang kaya, dia orang ini, dia kayaknya pemurah, dia kayaknya hadir dalam majelis terus. Jangan berharap. Kata Rasulullah, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Maksudnya wajma'il ya'sa, berazam dan bertekadlah untuk putus asa dan tidak ada lagi harapan pemberian orang tersebut. Itu maksudnya. Jangan berharap sama sekali dari manusia. Karena harapan seseorang terhadap sesama makhluk itu adalah kekecewaan dan kesengsaraan. Kekecewaan dan kesengsaraan. Belum ada orang yang sengsara karena dia membangun sejumlah harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada itu. Tidak pernah dia sengsara kecuali orang yang punya penyakit dalam hatinya. Seperti saya sudah berapa kali daftar PNS, tidak pernah lulus terus dan seterusnya. Dia sudah bayar puluhan juta, ratusan juta. Dia berdosa untuk mendapatkan dunia. Sebelum saya lulus menjadi PNS begitu, dia sudah berdosa. Apalagi kalau sudah jadi PNS. Apalagi kalau sudah jadi PNS, dia dapatkan pekerjaannya, pasti lebih berdosa lagi itu. Pasti dia lebih berdosa lagi. Kenapa? Karena dia mencarinya dengan dosa, maka hasilnya juga dosa. Hasilnya juga dosa. Dan itu bahaya.
Banyak orang anggap remeh. Ma buniya ala haram, fasamratuhu haram. Apa saja yang terbangun di atas keharaman, maka hasilnya juga haram. Gajinya mungkin 100 juta per bulan, tapi masuknya jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi 100 juta juga. Maka 100 juta selama dia manfaatkan semua untuk keturunannya, untuk dirinya, itu haram. Haram. Dia kasih makan anaknya untuk haram. Dia kasih makan istrinya haram. Maka sulit baginya untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sulit baginya memperbaiki dirinya. Bahkan hartanya pun sulit dia jaga. Di sana sini terbakar umpamanya. Itu iqab. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan bahwa pemberian manusia itu adalah pemberian, bahasa kita pasti di sana ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Semua pemberian manusia pasti ada keinginannya. Kalau dia orang baik, maka apa? Maka pasti ada harapannya supaya dapat pahala. Kalau dia orang baik, mungkin dia harapkan kita mungkin ikut dalam memahami seperti apa yang dia pahami, dan seterusnya. Tapi intinya bahwa harapan manusia dalam pemberiannya, segala pemberiannya itu pasti ada keinginannya. Ada keinginannya yang terselubung yang kita tidak tahu. Perhatikan saja orang-orang yang baru membangun bisnis. Dia panggil orang, datang ke rumah sebentar, makan, dijamu makan banyak enak-enak, enak-enak. Ternyata besoknya dia mau jualan dengan apa yang kita makan semalam. Kayaknya bagus ya. Bagus enggak rasanya begini. Dan seterusnya. Itu niat yang yang kita tidak tahu, namun kita bisa mengetahui tanda-tandanya dari perbuatan ataupun lisan, wajah dan seterusnya. Wajah ini adalah cermin, cermin untuk hati, cermin untuk hati. Masih isya? Berapa menit? Nah, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Maka putuskanlah seluruh harapan kepada orang, sesama makhluk. Karena ini yang membuat kita sengsara. Ini yang membuat kita sengsara. Semuanya ini kaidah yang pertama, yang kedua adalah hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah hubungan, di sana mengandung hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama. Dikarenakan bicara itu kan ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitannya ketika kita bicara hukum, bicara masalah salat, bicara masalah nasihat dan seterusnya, maka di sana ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan orang membuat berdosa adalah apa yang menjadi hubungannya antara sesama. Gampang sekali menceritakan orang. Kemudian wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Ini kaitannya hubungan kita terhadap sesama, yang dengannya kita diperingatkan untuk senantiasa dalam keadaan kita miskin, maka jangan pernah ada muncul di dalam dalam benak pikiran kita bahwa tidak ada yang mampu lagi membuat kita cukup. Kemudian dalam keadaan kita kaya, jangan juga pernah berharap memunculkan dalam benak pikiran kita bahwa tidak ada lagi yang lebih daripada saya. Karena apa? Orang diberikan harta, ketika diberikan juga kesombongan, maka hartanya tidak memiliki harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang miskin tidak akan berguna kemiskinannya saat dia tidak memahami bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mencukupi kebutuhannya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki orang beriman itu tidak terduga-duga. Tapi rezeki orang yang dunia, semua serba dunia pikirannya, mulai dari bangun hingga tidur, bangun kembali, maka rezekinya itu adalah terduga. Rezeki orang beriman tidak terduga. Rezekinya orang yang
tidak beriman atau tidak kurang bagus imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengaitkan rezekinya dengan usahanya, mengaitkan rezekinya dengan pikirannya yang cemerlang, mengaitkan rezekinya dengan bisnisnya dan seterusnya. Tapi orang yang beriman tidak pernah itu, karena semua ini bisnis, pekerjaan, usaha kita itu semua adalah sebab. Bukankah ada orang yang berusaha sama dengan usaha kita, namun ternyata lebih rugi, dia rugi dan dia dapatkan. Maka silakan dibalik. Kalau orang berbisnis mungkin sama-sama modalnya 100 juta, barang yang dia jual sama-sama harganya sekian, keuntungannya nanti juga sekian, satunya rugi, satunya untung. Maka demikian juga kalau dibalik. Kan kebanyakan orang berpikir keuntungan. Banyak orang yang berpikir keuntungan, dia tidak memikirkan ketika nanti saya akan rugi dan seterusnya. Kalau dia pikirkan rugi dan untung namun tidak mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka juga pikirannya juga tidak menghasilkan manfaat dan ibadah di dalam berpikir. Karena kepala kita butuh ibadah, kepala kita butuh untuk melakukan, harus beribadah. Dia harus beribadah, tafakkur lillah, bertafakkur terhadap makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika kita juga bingung-bingung sedikit, saya ini orang bertakwa atau tidak, lihat saja seberapa banyak yang kita peroleh rezeki yang tak terduga dan seberapa banyak rezeki yang kita peroleh dengan terduga. Kalau kita banyak memperoleh rezeki yang tidak terduga, tanda bahwa orang tersebut bertakwa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.